A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Siapa di sini yang tidak punya nafsu? Ada. Apa hikmah di balik nafsu itu? Nafsu pengen eksis, nafsu pengen dipuji orang, nafsu pengen diakui, dihargai, mungkin diapresiasi, eksistensi diri gitu ya, dan segala macam lah nafsu. Termasuk, mohon maaf ya, nafsu seksual. Hikmahnya salah satunya adalah kita jadi berusaha dan belajar untuk waspada. Jangankan kita. Umar bin Khattab tuh ditanya, Umar kau punya nafsu enggak? Ya punya, kata Umar. Aku orang manusia biasa. Ada keinginan, ada nafsu. Akhirnya kita jaga-jaga kan. Ini orang ganteng misalnya. Tapi ini suami orang. Akhirnya jadi berubah jadi doa. Enggak boleh aku nih terlalu, apa kemarin saya bilang, simbiosis gatalisme. Simbiosis apa? Gatalisme. Karena kita punya nafsu, jadi kita perlu minta perlindungan kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya kan? Bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Karena bisa terbuka lebar peluang untuk pura-pura baik di depan manusia ramai. Karena kalau lagi ramai ya kita baik. Tapi gimana saat kita sedang sendirian? Nah itu kan perlu pembuktian. Dan itu tidak bisa sekali dua kali. Ustadz, saya sih jarang ke mall, Ustadz. Jarang ke mall, jarang jajan. Iyalah, kau tak berduit. Apa gak nak kau pergi? Nah nanti ketika duitnya sudah ada, pilihan terbuka lebar, ada ladang amal berupa ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ada jajan, ada self reward. Nah, kemana? Apa yang kau pilih? Nafsunya yang nanti yang bicara kan? Saya Ustadz suka heran lihat orang-orang tuh tidak mau sedekah. Coba kalau saya nanti udah kaya. Bibir kau. Coba BIBR. Tepuk sebelahnya bibir gitu. Hayalan itu lagi miskin. Hayalan itu pas lagi miskin. Nah, itu kenapa kemarin ayatnya kan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Bentar ya. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah keimanan itu terasa indah di hati saya. Kenapa nak makan babi bang? Allah larang. Tapi ini higienis kok bang. Bolehlah dikit. Enggak bisa gitu. Pak, ini ada uang komisi. Komisi apa? Ya bapak kemarin meluluskan ini. Bahasa lainnya sogok gratifikasikan 100 juta pak komisinya. Oh mohon maaf saya tidak bisa terima. Itu uang syubhat. Oh baik pak.
balik. Nggak lama, Pak, dari bos arahannya 2,5 miliar. Saya istikharah dulu ya, kata dia. Nggak bisa. Jangan bawa-bawa agama untuk memuluskan niat. Gara-gara banyak yang pakai dalil-dalil agama begitu, niatnya mungkin kayak bercanda, akhirnya orang jadi tidak percaya sama agama. Maka yang sering disalahkan jilbabnya, masjidnya, ustadznya, dakwahnya. Antum lihat yang lagi viral-viral ini, mafia-mafia skincare dan segala macam, itu umroh-umroh semua. Maka mereka pembenarannya apa bilangnya? Itu ya pergi umroh kok. Bukan cuma cuci muka, mereka cuci uang juga. Pakai jilbab, umroh, bahkan punya travel. Maka Bang Kakak, Habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Jadi ini jadi dari awal dari Quran terus dirubah oleh para ulama menjadi sebuah doa. Ya Allah, jadikanlah keimanan itu, jadikanlah saya cinta kepada keimanan. Kak, ngapa sih pakai kaos kaki tidak ribet ke? Untuk aurat ini segala macam. Ya Allah yang suruh. Saya ini lagi belajar. Dulu tuh ya Allah, you can see, you can touch, you can do anything kan gitu. Terbuka sana, terbuka sini, ditarik ke atas, bawah terbuka, turunkan ke bawah, atas terbuka. Jadi abang kakak ayah bunda, kecintaan kepada keimanan ini tidak bisa diungkapkan dengan hanya bilang, saya beriman, saya beriman. Tidak bisa. Habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Kalau di putaran tawaf itu saya sering sampaikan di putaran 7, abang kakak bilang sama Allah, ya Allah, jadikanlah di hati hamba ini cuma ada engkau dan Rasulnya saja. Kayak apa ya tanda-tanda orang tuh yang hanya ada Allah dan Rasulnya saja. Nanti kita bahas habis ini ya. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana. Idza ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah, kalau kau lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, pakai tangan. Ilam yastati fabi lisani, pakai mulut. Wa ilam yastati fabi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Tidak bisa juga, minimal ada kebencian dalam hati. Aku tidak suka barang ini. Tapi saat ini aku belum bisa ngapa-ngapa. Makanya ada 3N. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ada beberapa kritik kepada fenomena yang terjadi. Dan itu saya pilih untuk tidak saya kritisi dengan kata-kata, tapi saya berusaha belajar dengan karya dan program nyata. Saya pernah di fase pengen teriak rasanya gitu. Ngapa sih kayak gini gitu. Tapi akhirnya semakin saya menggerutu dan berharap keadaan berubah, ternyata keadaan tidak berubah. Saya berharap orang lain dulu berubah, baru saya akan menyesuaikan perubahan itu. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Ada yang paling bodoh sekali, bodoh. Apa? Saya berharap orang lain berubah dulu, dan saya puas dengan menyalahkan orang lain. SOSKS. Apa? Yo, semua orang salah kecuali saya. Jadi kakak-kakak, kalau rumah tangga berantakan yang salah siapa? Suami. Apa? Nggak jawab mereka tuh, padahal baru materinya tuh. Apa SOSKS? Semua orang salah kecuali suami. Karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. 3 level. Kufur, fasik,
kemaksiatan, al-isyan. Jadi kalau kita nengok sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, siapapun yang bawa, jangankan ustadz tanda kutip ya, Habib, nabi palsu aja pernah ada di dunia ini, abang kakak. Yang ngaku malaikat ada kan di Indonesia kan? Wah, kurang tinggi, apa ilmunya tuh? Ngaku malaikat loh. Dan ada pengikutnya. Tuh, antum jangan kaget. Maka saya bilang kalau abang kakak hari ini menilai sesuatu hanya dari luar, ya salah abang kakak. Orang kemarin yang lagi sempat rame menggandakan uang, lipat gandakan, ya kan ternyata dukun. Casingnya kayak orang alim. Terus abang kakak nyalahkan agama, kaulah yang salah. Kalau mau ngelipat gandakan harta itu pakai sedekah. Allah yang bilang 1 diganti 10, 1 diganti 270 kali lipat. Dan seterusnya, terserah Allah. Matematika manusia 1 tambah 1, 2. Matematika Allah 1 tambah 1 bisa 1.000.000, unlimited. Jangan apa-apa tuh kau permisif banget gitu untuk memaklumi artis, memaklumi koruptor, maling, pencuri, tikus yang masuk gorong-gorong. Ya kan? Tikus yang ngomongkan tikus. Ya kan? Ini kalau Fir'aun masih hidup, masih tidak bisa mikir deh, cemana kata Fir'aun pagar di laut, pagar di laut apa? Pagar dilautin, ya kan? Nah, pagar dilautin. Itu yang nampak. 98 yang dijarah cuma sembako. Tak tengok sekarang apa yang dijarah. Mereka balas lah. Tak bisa ngelawan. Kenapa tak bisa ngelawan? Yang satu ngasih, yang satu minta jatah, bukan nerima. Minta jatah terang-terangan. Makanya kalau ada kalimat yang bisa mewakili itu, itulah simbiosis gatalisme. Si bandar narkobanya memang masif, yang katanya harusnya tit gitu, malah tit juga, ya kan? TST dah, tahu sama tahu. Untung ada akhirat. Kok pajo lah dunia ini, ambil lah semua. Kau puas-puas lah bersandiwara, berpura-pura, hahaha. Ini kan ayatnya tadi itu. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ikmal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ambil lah. Puas-puas lah. Eksekusi, ambil, makan. Ulaika humur rasyidun, abang kakak, wa ja'alna minar rasyidin, itu yang saya bilang kebenaran tapi berjamaah. Supaya yang minoritas ini enggak ngerasa dirinya minoritas terus. Jadi ibu-ibu ngumpul, sama-sama punya duit, iya kan? Terus enggak gibah, itu aneh. Masa kita enggak ngomongin orang, ada yang kurang kayaknya kopi kita nih. Assalamualaikum. Ada yang kurang kalau kayak enggak ngomongkan orang. Nah, kita buka. Ini lompatannya agak lain ya. Enggak tahu saya udah pernah saya bahas atau belum. Kayaknya udah pernah. Ya ayyuhalladzina amanu, surat 5 ayat 54. 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum
wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, Allah yang cinta sama orang ini. Kalau pemilik dunia cinta sama dia, berarti dunia dibikin apa? Dibikin hina sama Allah untuk orang-orang ini. Tak bisa dibeli, priceless dia. Tadi malam saya cerita tentang perempuan kakak-kakak di akhir zaman yang belum menikah. Kau bisa jual dirimu murah-murah di TikTok itu. Bisa open BO, open PO dan segala macam. Kau bisa murah-murahkan. Mohon maaf kakak-kakak yang single. Kata dia. Dengan santai dia bisa bilang, aku pun dah jebol kak, dah perawan lagi. Bisa ganti-ganti kapan lagi. Jangan kak. Nggak seru Ustaz nyari jomblo. Agak ada, saya perlu yang ada tantangan Ustaz. Mau ngambil suami orang gitu. Saya mau ngambil istri orang Ustaz, biar ada challenge-nya dikit gitu. Mayartadda minkum an dinihi. Jadi ini sebuah sunnatullah di dunia ini, ketika ada pelaku kemaksiatan, Allah selalu hadirkan pengganti kemaksiatan itu. Saya tanya sama Tuan Guru, istilahnya sunnah tadafu'iyah. Ini yang Ustaz paham, at-tadafu'. Jadi kayak tanazu'ul baqo kalau gontor. Jadi kalau ada kemaksiatan baru, Allah pasti bikinkan amal soleh baru. Tandingan. Sunnah tadafu'iyah. Difa'un nafas. Yang lain pura-pura mikir aja. Nggak apa. Mungkin beda pondok ya. Pondok nelayan, pondok ala-ala. Nggak apa-apa. Minimal pura-pura mikir. Namanya kata Tuan Guru sunnah tadafu'iyah. Everlasting competition. Gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Contohnya gimana Yaman? Ketika ada kemaksiatan, akan ada orang-orang yang hatinya bersih lalu bilang, ini nggak benar nih gitu. Cuma dosisnya beda-beda. Ada yang ngelawannya di sosmed, ada yang ngelawannya dengan karya, ada yang ngelawannya dengan bikin tulisan. Ini nggak benar gitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kebaikan atau amal soleh itu makin kencang, maka setan iblis nggak suka juga. Lawan. Kita harus bikin tandingan gitu. Paham kira-kira Bang Kakak? Jadi sunnah tadafu'iyah ini bukan hanya berlaku untuk menandingi kemaksiatan, tapi juga dipakai untuk menandingi ketaatan kepada Allah. Karena lagi fight, everlasting competition. Kenapa kamu suka sindir-sindir di sosmed? Karena yang kamu buka sosmed, bukan buka Quran. Iya. Ayaman ngapel live? Karena saya tidak bisa datangin antum. Kapan Ayaman ke kota kami? Itu kan pertanyaan template kan. Begitu kita datang ke kotanya kan dia tidak ada. Saya udah cukup kena prank 2015, 2017, 2018. Masa 2025 masih kena prank? Ayaman datang dong ke kota kami. Datanglah si bodoh nih kan, saya maksudnya. Datang ke kotanya, terbang seorang. Begitu datang tak ada di maaf Ayaman. Kakek saya lagi sunat. Nenek saya mau melahirkan. Mana dia datang merampok ya? Makin masuk ke zona hati makin tipis. Persaingan itu luar biasa. Jangankan dalam dimensi-dimensi yang kayaknya kebaikan-kebaikan gitu. Bikin masjid loh, Allah sindir itu di Quran itu. Ada masjid diror, ada masjid ussisa alat taqwa. Masjid, tempat sujud, tempat ibadah jelas-jelas. Apa gitu cuma ustadz, guru, coach, apa gitu, tuan guru, gurunda, apa gitu, panda. Saya kasih tanda ya, bukan kasih tanda, kasih tahu bocorannya bagaimana kelompok manusia yang Allah cinta sama dia. Yuhibbuhum.
Mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah enggak bilang bi ahadin. Allah bilang fasaufa, itu tuh sebuah keniscayaan karena yang ngomong Allah dan fa'ilnya, pelakunya adalah Allah. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Keren. Sebuah kaum, kata Allah, suatu kaum yang aku cinta benar sama kaum ini, dan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Wa yuhibbunahu, dan kaum ini juga cinta kepada Allah. Inilah pertanyaan anak muda tadi malam itu. Bagaimana Yaman perempuan-perempuan yang bisa diperjuangkan atau seseorang yang layak saya perjuangkan untuk menjadi pasangan hidup saya? Dia meletakkan Allah di atas segalanya. Tapi itu kan saya tahu, pertanyaan itu basa-basi. Basa-basi. Makan nasi di rumah Kak Ida. Basi dah. Laki-laki sejati itu bukan ngasih coklat. Hai guys. Bro. Iya kan. Ikan sepat, ikan lele. Tanggal akad le. Tanggal akad le. Bukan coklat. Ikan sepat, ikan lele. Iya. Tanggal akad le. Bukan coklat le. Coba duduk di tengah sini biar nyaman jadi konten, bah. Apa? Ayo baca. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang cinta kepada mereka? Allah dulu mencintai kaum ini. Jadi Allah datangkan suatu kaum yang aku cinta sama kaum ini, kata Allah. Semoga itu kita. Aminnya tidak cukup. Cek apa tanda-tandanya. Adzillatin 'alal mu'minin. Orang ini lemah lembut sama orang beriman. Kalau ketemu sama orang yang satu visi, satu misi, kolaborasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan kompetisi. Ini satu bikin minuman enggak? Satu bikin roti enggak? Satu bikin seminar, bikin enggak seminar? Kalau bisa bersanding, kenapa harus bertanding? Kalau bisa berkolaborasi, kenapa harus berkompetisi? Menempatkan Allah di atas segalanya, itu artinya kau mengalahkan egomu, logikamu, bahkan perasaan kamu. Misalnya, saya bilang sama Adam, saya bilang, coba pikirkan. Apa kerjaan yang bikin ente bisa punya peluang, tanda kutip, amal soleh, 4 miliar, 5 miliar, sekian ratus ribu anak yatim. Kerja apa, Dam? Kerja apa? Yang berlelah-lelahnya, mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan dan kemaslahatan. Ini jalan Allah, cuma itu. Kalau percaya sama Allah, ya kan? Maka fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Apa Bang Kakak? Kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi ketika nengok orang tuh ini Tuhannya sama-sama Allah, nabinya sama-sama Muhammad, kitab suci Quran. Kita tinggal aja tawarkan, mau enggak kita kolaborasi, mau enggak kita gerak bareng-bareng. Udah enggak penting logo kan? Enggak cari muka udah. Ada yang masih mau cari muka gak di sini? Muka udah ada kan? Ada yang masih mau cari nama? Saya rasa udah enggak perlu cari nama. Dari lahir udah dipanggil. Ini kan orang punya nama semua nih. Ini kalau enggak punya nama, woi manggilnya. Woi gitu kan. Orang punya nama. Adzillatin 'alal mu'minin. Satu apa? Apa adzillatin 'alal mu'minin? Lemah lembut sama orang beriman. Kalau kau enggak bisa bersinergi lebih jauh, minimal kau jangan nyakiti hatinya, jangan sampai kau ngomong kasar. Mungkin ada waktunya kita bagi tugas. A'izzatin 'alal kafirin.
Saya dipesankan sama guru-guru saya kalau kekafiran atau kemunafikan tuh lihat dulu ke dalam. Sebelum nunjuk muka orang, tunjuk dulu muka seorang, muka sendiri. Nggak ada benih-benih kekafiran dalam diri kita tuh ada. Termasuk juga benih-benih kemunafikan dalam diri kita. Ada banyak. Yujahiduna fi sabilillah. Kan ada ijtihad. Dari kata-kata jihad, abang kakak, nih ya. Dari kata-kata jihadun, ada ijtihad. Ini persiapan. Ada jihadun itu sendiri. Tapi jihadun ini disalahartikan oleh orang-orang yang memang tidak suka sama Islam. Dibilang holy war, perang suci. Padahal jihad itu tidak hanya tentang perang. Melawan nafsu diri sendiri yang tadi saya ceritakan di awal. Apa arti kafir Yaman? Pernah dengar bahasa Inggris cover? C-O-V-E-R. Cover. To cover. Tutup artinya. Ditutup atau tertutup atau menutup diri. Dia tahu itu benar tapi dia tidak mengakuinya. Itu juga kafaro. Makanya nama lain dari petani kalau dalam bahasa Arab itu kuffar. Surat Al-Hadid kalau tidak salah. Ya, 5720. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Buka, tadi yang nanya mana? Tanggung jawab. Izi Nusaria, buka 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffaro. Ada kata-kata kuffar di situ? Ada enggak, Bang? Abang nampak enggak? Abang yang pakai baju hitam. Ada kata-kata kuffar enggak di dalam bahasa Arabnya? Nampak enggak? Nampak? Apa yang Abang tahu kuffar selama ini? Jamak dari kafir, ya kan? Satu kata kan? Nah, lihat apa artinya? Terjemahannya, baca terjemahannya. Kamatsali ghaitsin. Perumpamaannya seperti hujan. A'jabal kuffaro nabatuhu. Apa artinya? Loh kok petani bukannya orang kafir? Ayo, siapa yang baru tahu? Baru tahu. Kenapa petani itu dalam bahasa Arab disebut al-kuffaro? Karena petani itu salah satu tugas utamanya adalah menutupi tanah dengan tanam-tanaman. Coba. Oh, gitu. Apakah orang-orang itu tahu Allah tuh maha kuat? Tahu. Tahu Allah maha kaya? Tahu. Tapi dia tutup hatinya. Itulah kufar. Dia tahu memaafkan itu benar, tapi dia tidak mau lakukan. Enggak, gengsi enak aja minta maaf duluan. Emangnya aku cowok apapun? Cowok apapun, iyalah pun. Enggak, dia dulu dong minta maaf sama aku, bolak-balik cium tangannya, set A, set B. Enak aja. Aku nggak bisa diginiin. Aku nggak minta dihargai, tapi tolong dong hargain aku. Wow, mulut macam apa ini? Paham? Jadi, aku nggak minta dihargain, tapi tolong dong hargain aku. Berapa? Berapa harganya? Hah? Ekspresinya dapat loh, produser.
Ayo, kama sali ghaisin. A'jabal kuffara nabatuhu. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, dijelaskan oleh Ustadz Andika. Karena kabaknya tidak datang kan? Nah, kita pilihkan ayat yang ya tidak terlalu ribet-ribet lah gitu. Silakan Ustadz Andika untuk melanjutkan perjuangan ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurun. Oh, ini beliau di luar kepala ini. Ya. Saya pamit dulu, harus ternak dulu ya, ternak. Tahu ternak ya? Ngantar anak maksudnya. Saya pagi-pagi ini beternak, tapi tidak lama, insya Allah saya balik lagi ya. Pamit ya bang kakak semuanya. Dan saya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Akan dilanjutkan oleh Ustadz Andika. Ya. Ikan sepat, ikan lele. Cepat-cepat lele. Sila. Saya pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum.